Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi hadir bersama sahabat ya di Inspirasi Hikmah Ramadan. Oke, kali ini kita masih kita berarti masih dalam sesi live talk ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hadiah dari Allah untuk umatnya. Apa itu ya hadiahnya ya? Oke, jadi hadiah ini itu sudah ada kisi-kisinya ya di surat Al-Qadar. Nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Bapak Asikin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asikin. Iya, lebih dekat lagi ya Pak ya sama mic-nya. Nah, supaya nanti pendengarnya tambah penasaran gitu. Karena biasanya kan kalau suara sama orang itu beda ya Pak ya. Biar nanti pendengar menebak-nebak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk Tomania ataupun pemirsa ya yang ingin bertanya via WhatsApp seperti biasa di 0856 020 37951 atau via Facebook juga bisa. Nanti kita buka ya di beberapa kolom komentar di Top FM Bumi Ayu. Dan untuk kalian yang mungkin belum mempunyai aplikasi radio ya, bisa langsung aja nanti menuju di website kita untuk via streaming di www.topfm951.net. Dan langsung saja kita menyapa untuk narasumber kita hari ini. Halo, assalamualaikum Bapak Asikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, ya Pak Asikin itu dulu adalah termasuknya guru sahabat juga ya Pak ya, sampai sekarang juga ya. Masih menjadi role model ya untuk sahabat sampai saat ini gitu. Beliau orang yang sangat menginspirasi begitu. Jadi untuk Top Mania nanti yang mau melakukan telepon interaktif begitu ya, bisa langsung aja di telepon via WhatsApp-nya, nanti akan sahabat angkat tapi di sesi kedua. Oke. Dan sebelumnya untuk hari ini kita akan membahas mengenai berarti Lailatul Qadar ya Pak ya. Jadi sebagaimana Top Mania tahu lah ya mengenai surat Al-Qadar ini, surat yang terdiri dari 5 ayat ini menjelaskan mengenai peristiwa turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam tersebut nih Tomania disebut mempunyai banyak sekali kemuliaan. Bahkan dikatakan lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nanti kita ulik ya bersama narasumber. Dan konon katanya pada malam itu Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad dan juga menyampaikan sebuah ayat yang biasa kita kenal Iqra ya, ataupun baca gitu. Yang berarti membaca ataupun bacalah. Nah, Lailatul Qadar ini itu juga bermakna turunnya malaikat ke bumi dengan berbagai tugas untuk memberikan kedamaian, berkah dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita bertanya ya kepada narasumber kita mengenai Lailatul Qadar ini. Silakan Pak Asikin, mungkin bisa menyampaikan sedikit mengenai Lailatul Qadar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Top FM maupun pemirsa streaming melalui channel YouTube Radio Top FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membahas tema Lailatul Qadar dan segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Mari kita awali dengan membahas apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata, Lailatun dan Qadar. Nah, apa itu Laila dalam bahasa Indonesia? Laila berarti malam. Definisi malam atau frekuensi durasi malam itu dari mana sampai kemana, kapan sampai kapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma atimmus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud malam itu adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Artinya siangnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu malam. Adapun makna qadar itu di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali
arti, ya, varian makna qadar. Yang pertama ada kemuliaan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Itu makna qadar yang pertama, mulia. Kemudian makna qadar juga bisa berarti sempit atau menyempitkan. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melampangkan rezeki yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki hamba yang dikehendaki. Para ulama yang memahami makna qadar ini menyempitkan berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam makna menyempit di sini karena begitu banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi di malam Lailatul Qadar sehingga bumi penuh oleh malaikat Allah. Yang kedua, juga para ulama berpendapat mengapa diartikan menyempit di malam Lailatul Qadar, artinya tidak ada ruang, tidak ada peluang atau tidak ada kesempatan setan untuk menggoda manusia, sehingga tidak ada peluang terjadinya kejahatan di malam itu. Yang ada adalah ketaatan. Dan yang ketiga, makna menyempitkan, para ulama juga ada yang berpendapat bahwa kata sempit di sini maknanya sempit menentukan kapan datangnya atau turunnya malam Lailatul Qadar. Saya kira itu diantara ada makna banyak sekali, ada beberapa makna, ada sekian makna, 8 sampai berapa itu, tapi itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah untuk membahas tema Mutiara Hikmah Ramadan di sore hari ini. Begitu. Oke, itu dia ya teman ya, beberapa pembuka mengenai materi kita untuk sore hari ini. Karena mungkin banyak sekali ya yang belum diketahui oleh kita semua, termasuk mungkin Sabet ya, perihal dengan Lailatul Qadar ini. Kita taunya kayak Lailatul Qadar itu biasanya kan malam-malam, terus nanti kita sholat di musola gitu ya, terus nanti lampunya dimatikan, hanya sebatas itu ya Pak ya. Padahal di balik itu masih sangat banyak sekali yang terkandung di dalam Lailatul Qadar itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai surat Al-Qadar ya Pak ya, sebelumnya boleh Sabit bertanya mengenai asbabul nuzulnya seperti apa Pak untuk turunnya surat Al-Qadar ini? Terima kasih. Sebelum saya jawab asbabun nuzul dari surat turunnya ya surat Al-Qadar ini, Lailatul Qadar juga merupakan sesuai yang disampaikan tadi oleh DJ Sabet, ini adalah bonus ya, ini bonus yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Menjawab pertanyaan asbabun nuzul dari surat Al-Qadar, pada suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang mujalasah, kemudian menyampaikan satu kabar, anna rajulan min bani Israel labisas silaha fi sabilillahi ta'ala alfa syahrin fa'ajabal muslimun min dhalik fa'anzalallahu azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Rasulullah menyampaikan bahwa ada seorang pria dari Bani Israel yang siangnya berjuang berjihad fisabilillah, dan itu berlangsung selama 1000 bulan. Malamnya rajul ini, pria ini, menyempatkan diri, menggunakan atau memanfaatkan waktunya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
mendengar kabar ini, para sahabat fa'ajaba, terkejut-kejut, terheran-heran. Masya Allah, jihad fisabilillah 1000 tahun. Siangnya, malamnya bermunajat, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat ketika itu sebelum hilang takjubnya menyampaikan bahwa, ya Rasul, suatu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqalluhum yajuzu dzalik. Ya Rasul, bukankah engkau pernah menyampaikan bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tidak banyak yang melampaui usia itu. Nah, dibandingkan dengan 1000 bulan yang kalau dikonversi secara matematis 83 tahun lebih 4 bulan, para sahabat seperti apa ya, iri, kepengin banget meniru perjuangan jihadnya pria Bani Israel ini. Nah, kila dalam satu riwayat pria ini bernama Syam'un. Ya, Syam'un. Oleh para misionaris nyuwun sewu. Nah, kita ya generasi Indonesia milenial, saya juga termasuk yang menyaksikan ya. Oke. Filmnya Samson, Mbak Cice. Itu yang kita kenal dengan Samson. Nah, itu adalah rojul gitu ya, Rojul Bani Israel, pemuda Bani Israel, tegap gagah, perkasa, melakukan jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Di siang hari, malamnya munajat takarub kepada Allah. Kurang lebih itu asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Begitu Mbak. Oke, itu dia ya tentang asbabun nuzul ataupun mengapa ya surat Al-Qadar itu ada gitu ya Pak ya. Lantas konon katanya kenapa sih Pak? Kenapa yang muncul itu pertama Iqra atau bacalah gitu? Itu berarti munculnya tuh pada saat apa gitu Pak? Kenapa waktu itu wahyu yang pertama itu Iqra atau bacalah? Iya, ini pertanyaan yang sangat cerdas ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya coba untuk mengurai dulu ya, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu. Jadi ini ada korelasinya, ada hubungannya, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Satu, diturunkan di bulan Ramadan. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jika pertanyaannya diperlebar menjadi mengapa yang dipilih bulan Ramadan, lah kok hanya bulan Ramadan gitu. Itu adalah satu kuasa Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prerogatif kita bahasa gampangnya, hak istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada banyak sekali Allah memberikan keistimewaan bisa tempat, bisa waktu. Tempat Al-Makkah Al-Mukarramah, Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kemudian bulan Ramadan, dan ada banyak waktu-waktu lain yang disebut dengan waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Lah, dipilihnya bulan Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Al-Alaq, ya, Iqra, bacalah. Padahal Rasulullah adalah ummi. Ya Rasulullah, nahnu ummiyah, inna ummati ummiyah. Sesungguhnya umatku itu tidak bisa baca tulis. Tapi wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Dalam
keheningannya di gua Hiro. Rasulullah disekap oleh malaikat Jibril, Iqra, 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 bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku bisa maca. Iqra, baca. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mencipta. Kalau ya kemudian para mufassirin sepakat kata Iqra adalah fi'il amar ya, yang objeknya tidak disebutkan. Baca apa? Tidak disebutkan. Membaca apa? Artinya membaca ini ulama berpendapat dan sepakat membaca apa saja tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat-ayat yang tertulis berupa kalam ataupun ayat-ayat yang bersifat makhluk atau kauniyahnya. Itu satu. Yang kedua, di ayat ke 4 dan 5, alladzi 'allama bil qalam. Untuk bisa membaca ayat-ayat kalam maupun ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance-nya, tuntunannya, panduannya. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan aneka jenis ilmu pengetahuan dengan pena. Dengan pena. Kalau diterjemahkan kekinian dengan proses pembelajaran dan segala turunannya, itu 'allama bil qalam. Jadi ilmu yang bisa didapat melalui proses pembelajaran. Ya, hari ini masyhur seluruh bangsa, seluruh negara berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsanya melalui pendidikan tarbiyah dan turunannya. Ada pendidikan formal dari sekolah tingkat pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Ada yang informal, majelis taklim dan sejenisnya. Ada yang non formal yang diselenggarakan di rumah maupun di luar pendidikan formal maupun informal. Yang kedua, sumber ilmu selain bil qalam tadi jelas ya, melalui proses pendidikan, tulis menulis dan segalanya. Nah, berkaitan dengan allama bil qalam, Rasulullah menyampaikan kan, utlubul ilma walau bisin, ya kan, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina yang saat itu ya sudah memiliki tingkat peradaban yang lebih baik dibanding semenanjung jazirah Arab waktu itu. Itu ilmu. Yang kedua, ada ilmu, sumber ilmu yang tidak bisa diterima oleh hamba pilihan, tidak melalui kolam, proses belajar mengajar, tulis menulis. Makanya disebutkan allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat kelimanya adalah zat Allah yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan manusia dengan apa-apa yang belum diketahui. Para ulama menyampaikan bahwa ini adalah ilmu ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada hamba-hamba pilihannya melalui apa? Wahyu. Caranya bagaimana? Melalui perantara malaikatnya. Nabi Musa alaihissalam, seperti kita ketahui ya riwayatnya, sampai di bukit ya, untuk mencari jati, mendapatkan wahyu Allah. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Musa, Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun ya. Wah, itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Dan turunannya ada ilham, ada mimpi yang benar, ru'yah as-shadiqah ya, mimpi yang benar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diminta untuk mengorbankan
anaknya bernama Ismail melalui ru'yah as-shadiqah. Itu kemudian yang dimaksud dengan rangkaian ya, alur jawaban mengapa Iqra, karena Iqra menjadi jendela pembuka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tadi didapat melalui dua cara proses ya proses ilmunya. Nah, ini kalau dalam dunia pendidikan ilmunya ada ya, itu fakta namanya, faktual ya. Yang kedua nanti turun ada ilmu pengetahuan yang bersifat konseptual. Lah tadi dijelaskan pena itu apa maksudnya, proses mendapatkan ilmu melalui pembelajaran pena. Ada pembelajaran. Iya, kayak faktual. Kemudian tadi yang konseptual apa itu, yang melalui alamal insana malam ya'lam adalah wahyu, ilham, ru'yah shadiqah. Lah begitu. Begitu DJ Sabit jawabannya. Oke, itu dia ya mengapa wahyu yang pertama turun adalah Iqra gitu. Tapi Sabit ini sangat kayak sepakat sekali ya mengenai pendidikan ini adalah sesuatu yang utama gitu. Karena Sabit juga pernah mendengar salah satu wawancara dari Bill Gates gitu ya Pak. Yeah. Jadi ketika beliau ditanya kalau misalkan punya kayak kekayaan lebih dari $100,000 gitu ya, kira-kira apa yang mau diinvestasikan, dan Bill Gates menjawab saat itu pendidikan. Padahal waktu itu Bill Gates itu belum lulus dari Harvard kalau nggak salah ya, tapi dia menyebutkan hal itu. Dia benar-benar kayak pokoknya pendidikan itu penting gitu. Kemudian tadi disebutkan bahwa ketika saat mengatakan Iqra itu kan tidak ada subjeknya ya Pak ya. Tidak ada objeknya. Sorry. Nah itu bisa juga kita artikan bahwa ketika kita membaca itu kita tidak hanya membaca apa yang tertulis saja, tapi membaca situasi termasuk ya Pak ya dan sebagainya. Fenomena dan sebagainya. Intinya supaya kita menjadi orang yang peka dengan sekitar gitu ya Pak ya. Oke. Boleh ditambah sedikit? Boleh. Proses pembelajaran itu sekarang diterjemahkan sangat amat luas. Tidak hanya pembelajaran di ruangan, tetapi di luar ruangan. Betul. Tidak belajar, tadi saya coba kembangkan, tidak hanya belajar berasal dari narasumber. Di dalam ruangan ada peserta didik, ada tenaga pendidik. Di luar ruangan bisa belajar dari alam tadi. Betul. Tadi ya, dan sebagainya. Dan itu Allah jelaskan sebegitu banyak, maha lengkap. Ya gitu. Itu pendidikan menjadi hal yang sangat utama. Sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu sekalian khawatir jika meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang dhi'afan, lemah. Oleh karena pendidikan disepakati bukan hanya orang muslim, non muslimnya. Jadi sehingga pendidikan menjadi sesuatu yang universal, berlaku untuk siapa saja. Lah universal itu umum. Lah keumumannya itu ada titik yang tidak boleh ditinggalkan. Selalu ada titik ilahiyah. Harus dilandasi dengan pendidikan ilahiyah, ketuhanan. Dan itu juga diakui oleh semua umat manusia, karena hakikatnya kita itu punya goriza ya, manusia itu punya goriza itu fitrah mengakui akan adanya Rabb, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan saya lanjutkan. Saya kira itu dulu jawabannya. Masya Allah, sahabat merinding sekali ya, karena tanpa kita sadari ternyata Allah Subhanahu wa taala memang sudah kayak membuat kurikulum secara keren sekali ya Pak ya. Betul. Benar-benar mulai dari nol sampai kita terkagum-kagum begitu ya. Oke teman ya, kita akan kembali membahas ya mengenai Lailatul Qadar ini nanti setelah jeda iklan berikut ini, dan nanti saya juga akan membuka untuk telepon interaktif. Radio Top FM, inspirasi.